Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatullahi wassalamuhu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rasulul amin. Wa huwa unzilatihil Qur'anul karim. Wa ala alihi wa sahabatis sabirin wa ummatuhul mu'minin. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak mencurahkan rahmat, melimpahkan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, ihsan, terlebih-lebih nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar yang dibesarkan oleh Maha Besar, Nabi mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yaitu Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga sekarang. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Ustadz Wahyudi Ibnu Yusuf, dan ulun hormati ulun muliakan Ustadz Bahrain. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Ustadz Melius, dan teman-teman yang saya cintai, saya sayangi, saya kasihi serta banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Materi kultumnya menjaga lisan. Mungkin sudah tak asing lagi dengan istilah yang satu ini. Namun kita juga tak asing dengan kaum muda zaman sekarang yang lisannya itu jauh dari kata terjaga. Dan parahnya lagi, hal ini sudah menjadi budaya yang merajalela, membuat hancurnya generasi muda. Lisan memang ringan, namun bisa menjadi beban pikiran. Lidah memang tak bertulang, namun bisa membuat nyawa melayang. Amarah memang tak tertahan, namun ia bisa merusak masa depan. Berkata dengan kalimat yang kurang sopan, menyebut nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, beralasan bahwa itu sebuah hal spontan, lama-lama dikerjakan malah berubah jadi kebiasaan, yang pada akhirnya teman-teman yang lain malah pada ikut-ikutan. Dan tanpa disadari, ini adalah budaya kemungkaran yang sangat bertolak belakang dengan yang Rasulullah telah ajarkan. Sebagaimana yang telah Nabi sabdakan bagi umatnya untuk diperdengarkan dan diamalkan, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Nabi mengatakan demikian pasti memiliki sebuah tujuan, yang mana hadis ini memberikan panduan untuk menjalani kehidupan dan tuntunan untuk mempergunakan lisan. Contoh kebiasaannya adalah berkata-kata yang kurang sopan dan bercanda berlebihan sambil menyebut nama-nama hewan di kebun binatang atau hewan liar yang dipaksa masuk penangkaran. Contohnya, kalau saya sebutkan malah menimbulkan mudarat, lebih baik ditinggalkan. Apalagi misalkan kita kaget atau jatuh, alam bawah sadar kita akan mengeluarkan refleks apa yang akan kita katakan. Dan yang kita katakan itu adalah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Dan perbuatan itu, dan ketika di akhirat nanti, semua anggota tubuh kita akan bersaksi, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat di dunia. Mata akan bersaksi, wahai mata, apa yang engkau perbuat ketika di dunia? Ya Allah, aku menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang mungkar ya Allah. Telinga pun ditanya, wahai telinga, apa yang kau perbuat ketika di dunia? Telinga pun menjawab, aku mendengarkan hal-hal yang melalaikan ketaatan kepadamu ya Allah, bukan malah mendatangkan kebaikan atasku. Tangan pun akan ditanya, wahai tangan, apa yang kau perbuat ketika di dunia? Ya Allah, aku menggunakan tangan ini untuk mengambil hal-hal yang haram ya Allah, bukan malah mengambil hal-hal yang halal. Kaki pun ditanya, wahai kaki, apa yang engkau perbuat ketika di dunia?
kaki pun menjawab, aku menggunakan kaki ini untuk berjalan menuju tempat maksiat ya Allah, bukan malah ke rumah-rumahmu, masjid-masjidmu untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu. Semua anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali. Kecuali satu anggota tubuh yang ketika di dunia ia pandai bergerak, namun saat di akhirat ia akan keluh kaku bisu tiada hasrat, yakni mulut. Mungkin di dunia kita bisa berdusta, berbicara yang tidak semestinya, bercerita yang tak sesuai dengan fakta, dan terlena oleh kenikmatan sementara. Namun saat di akhirat, apa yang mau kita perbuat? Mengucap satu kata pun amat berat dan pasti tak kuat, karena mulut kita sudah terbelenggu terikat. Dan anggota tubuh lain pun tak dapat diajak bermusyawarah mufakat untuk menutupi hal-hal yang telah kita perbuat. Ingat dengan sabda Nabi tadi. Kata Nabi tadi, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Kita disuruh Nabi diam mungkin amatlah sulit, karena kita akan ingin mengeluarkan rasa yang menjanggal di hati kita. Lebih baik kita mengganti perbuatan yang kurang ma'ruf tersebut dengan kebiasaan yang lebih baik. Misal, tahangkup lawang, la ilaha illallah, tersepak lemari, innalillah, cabur ke banyu, astagfirullah, tedang sar di tempat wudhu, Allahu Akbar, tegugur mulai ranjang, alhamdulillah. Tentu dengan kebiasaan baru ini, kebiasaan lama yang awalnya buruk akan berangsur-angsur hilang ditelan kenangan. Dan kebiasaan baik ini akan merubah semua aspek kehidupan. Tak ada lagi hukuman nulis istighfar 70 kali ya. Push up, tidak ada lagi. Jadi dengan membiasakan hal-hal yang baik, insya Allah perbuatan-perbuatan kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan daripada dosa lisan dan dimudahkan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Idza waja'tum al-khata' minni li'anna ana al-insan maka anil khata' wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.